Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A akan menjelaskan terkait materi yang kami pilih sebagai tugas mata kuliah Bioteknologi Kelautan yang bertemakan transgenik. Berikut jurnal yang kami pakai dengan judul Penyisipan gen warna pada ikan Carassius auratus menggunakan metode elektroforasi dalam upaya meningkatkan kualitas ikan hias. Yang beranggotakan yaitu Rizka Novitasari sebagai editor PowerPoint atau PPT, Puji Rahayu sebagai pembuat materi PPT, Suryani Wahyuningtyas sebagai ketua kelompok, dan Velia Yosefa sebagai pencari bahan untuk materi PPT. Outline-nya terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, ikan hias adalah ikan yang sedang populer di kalangan masyarakat. Jadi ikan hias di masa sekarang itu menjadi tren di masyarakat. Mayoritas peminat ikan hias terdiri dari anak remaja maupun orang dewasa. Yang kedua adalah perdagangan ikan hias yang dipengaruhi oleh selera konsumen terhadap bentuk tampilan ikan. Jadi setiap konsumen itu memiliki selera yang berbeda-beda, mulai dari warna dan tampilan dari ikan yang menarik maupun spesies ikan jenis baru. Yang ketiga yaitu teknik rekayasa penyisipan gen warna pada ikan hias, menghasilkan tampilan ikan sesuai dengan keinginan dan meningkatkan mutu ikan. Dengan dilakukannya rekayasa transfer gen ini dapat menghasilkan ikan sesuai yang dikehendaki dan meningkatkan kualitas ikan itu sendiri yang dapat menarik konsumen. Yang terakhir yaitu ikan transgenik meningkatkan nilai jual dan bermanfaat bagi kesehatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui metode yang digunakan dalam penyisipan gen warna pada ikan hias untuk membantu memperbaiki kualitas ikan. Yang kedua yaitu mengetahui keberhasilan dari metode yang digunakan dalam penyisipan gen warna pada ikan hias. Yang ketiga yaitu mengetahui hasil yang didapat dari teknik rekayasa penyisipan gen pada ikan hias. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu yang pertama, setelah melakukan penelitian dapat memperoleh pengetahuan cara melakukan penyisipan gen warna pada ikan hias. Yang kedua yaitu mendapatkan pengetahuan tentang pola pewarisan ikan hias hasil dari teknik rekayasa penyisipan gen warna pada ikan hias. Yang terakhir yaitu mendapatkan tampilan ikan yang dikehendaki dan bernilai jual yang tinggi dari sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu metodologi yang mencakup beberapa poin, yaitu tempat penelitian, bahan penelitian, metode penelitian, serta alur penelitian. Poin yang pertama yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok dan Laboratorium Reproduksi dan Genetika Organisme Akuatik IPB. Poin yang kedua yaitu bahan penelitian. Ikan yang digunakan dalam penelitian yaitu ikan komet. Gen pemindar yang digunakan yaitu GFP dengan konstruksi DNA berbentuk plasmid yang dikontrol oleh promoter keratin dari ikan Japanese flounder atau ikan sebelah. Poin yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode elektroforasi. Poin yang keempat yaitu alur penelitian. Pemijahan ikan uji dilakukan dengan sistem buatan. Induk betina dan jantan yang telah matang gonad disuntik ovaprim dengan dosis 0,5 ml per kilogram. Setelah 12 jam, induk di stripping untuk didapatkan telur dan sperma dari induk jantan. Spermatozoa yang telah didapatkan dari induk jantan dicampur dengan 25 ml DNA dan dimasukkan ke dalam elektroforator dengan perlakuan yang berbeda, yaitu 50 meter-volt per sekon, 75 meter-volt per sekon, dan 100 meter-volt per sekon. Spermatozoa hasil kejutan listrik dicampur dengan larutan fisiologi sebanyak 625 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung baru untuk persiapan pembuahan. Telur hasil pembuahan buatan dari sperma yang diperlakukan dengan elektroforasi diinkubasikan ke dalam akuarium hingga menetas.
Kemudian, motilitas sperma diamati menggunakan mikroskop dengan menghitung jumlah spermatozoa yang aktif. Spermatozoa yang diamati yaitu spermatozoa sebelum dan setelah diperlakukan elektroforasi. Pengukuran tingkat ekspresi gen GFP dilakukan pada titik puncak ekspresi gen pada titik ekspresi maksimum. Ikan yang berukuran 3 cm, sirip dipotong, kemudian dilakukan ekstraksi DNA untuk mengetahui individu ikan yang membawa gen GFP. Yang terakhir yaitu pengelompokan potongan sirip ke dalam kelas ekspresi gen GFP berdasarkan luasan dan intensitas pendaran cahaya dari setiap ikan. Hasil dan pembahasan. Motilitas spermatozoa. Hasil motilitas spermatozoa setelah melalui kejutan arus sesuai perlakuan yaitu terlihat nyata, nilai P kurang dari 0,5, bahwa penggunaan voltase yang berbeda itu berpengaruh nyata pada motilitas spermatozoa. Penggunaan semakin tinggi voltase yang digunakan itu mempengaruhi terhadap motilitas sperma, di mana motilitas sperma itu semakin rendah. Motilitas spermatozoa itu dipengaruhi oleh media secara fisik maupun secara kimiawi. Penggunaan dosis DNA itu tidak menunjukkan hasil, di mana tidak memberikan pengaruh nyata pada motilitas spermatozoa. Dan keberhasilan dari fertilisasi sendiri itu dapat didukung oleh kualitas spermatozoa yang baik secara fisik maupun mortalitasnya. Untuk mengetahui tingkat fertilisasi yang tinggi, maka perlu dicari larutan fisiologis, yang mana dapat menambah daya motilitas dan visibilitas spermatozoa. Menurut Suhartoyo 1995, di luar testis sel spermatozoa itu mampu menggunakan sumber energi dari luar untuk melanjutkan hidupnya. Bahan utama yang digunakan sebagai sumber energi dari luar itu berupa fruktosa, yang mana mengubah asam laktat menjadi energi dibantu dengan enzim fruktolisin. Penambahan larutan fruktosa sebagai pengencer spermatozoa ikan ini tuh memberikan energi dan nutrisi berupa ATP yang mana dapat meningkatkan waktu motilitas dan viabilitas spermatozoa. Berikut ini adalah tabel. Tabel ini tuh merupakan motilitas hasil perlakuan kejutan listrik dan kadar DNA yang berbeda. Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan, pada tabel ini itu hasil yang didapatkan itu nampak sangat berbeda. Hasil penggabungan DNA dan spermatozoa. Di bawah ini merupakan gambar yang didapatkan, di mana gambar 2 itu merupakan pengaruh pemakaian voltase pada elektroforasi terhadap motilitas spermatozoa ikan komet. Sedangkan untuk gambar 3 sendiri itu merupakan hasil uji PCR DNA sperma ikan komet yang telah dielektroforesi. Ada dua cara untuk mengetahui hasil penggabungan DNA gen warna pada spermatozoa, yaitu menggunakan mikroskop fluoresen dan pemindaian DNA. Konsentrasi DNA yang digunakan adalah 25 ml dan 10 ml dengan voltase 100 volt terdeteksi sebagai GFP untuk volt 50 meter volt per sekon dan 70 meter volt per sekon. Untuk gambar 3 sendiri itu merupakan hasil PCR di mana tidak ditemukan potongan pita yang disebabkan karena adanya proses ekstraksi yang tidak tepat atau konsentrasi DNA yang digunakan terlalu tinggi. Jumlah ikan hidup yang diberi perlakuan penyisipan GFP selama 24 jam diamati dan dihasilkan jumlah telur yang bervariasi, bahkan ada yang tidak menetas. Identifikasi telur adalah hal yang penting untuk mengetahui derajat sintasan embrio telur kontrol maupun telur yang diberi perlakuan. Dari tabel menunjukkan bahwa jumlah ikan yang hidup dari hasil perlakuan dengan konsentrasi DNA yang berbeda tidak memiliki pola yang jelas. Artinya ada faktor lain yang berpengaruh selain konsentrasi DNA. Selanjutnya adalah ekspresi gen pada ikan. Pada gambar 4 ditunjukkan ekspresi sementara pada hasil korporasi DNA ke dalam spermatozoa melalui elektroforasi ikan komet. Pada gambar A ditunjukkan performa benih ikan yang telah diintroduksi dengan gen GFP menggunakan elektroforasi. Sedangkan pada gambar B adalah hasil PCR dari sirip ekor benih ikan komet yang berumur 3 bulan. Nah, pada gambar 4 dapat dilihat bahwa benih ikan komet umur 3 bulan sudah dapat dilihat jelas terekspresi oleh penyisipan gen GFP. Hal ini dibuktikan dari analisa PCR di mana sirip ikan komet dinyatakan positif membawa gen.
Untuk mengetahui efektivitas suatu promoter, maka umumnya dilakukan dengan menyambungkan promoter dengan suatu gen lalu mengamati ekspresi sementara. Promoter keratin adalah promoter yang digunakan pada teknologi transgenesis terkait dengan sistem imun. Ketika DNA asing dielektroforasikan dalam sitoplasma, maka akan mengalami replika dan terekspresi dengan baik seiring perkembangan embrio. Ekspresi gen sementara berhubungan erat dengan ketahanan dari DNA yang dielektroforasikan. Tingginya ekspresi pada fase grastula akan memungkinkan sebagai hasil akumulasi DNA yang diinjeksikan dengan dilanjutkan pada fase pembelahan yaitu replikasi, serta dimulainya transkripsi pada saat MBT mid-blastula transition yang disebabkan oleh akumulasi dari enzim RNA polimerase 2. Ekspresi sementara muncul setelah MBT dan setelah tumbuhnya sirip ikan komet. Pada penelitian ini, ekspresi gen tahap F0 masih menunggu ikan komet menjadi induk dan matang gonad. Jika dalam gonad terekspresi gen tersebut, maka ikan komet hasil elektroforasi akan disilangkan dengan ikan yang tidak diberi perlakuan untuk mendapatkan F1. Sehingga pada F1 dapat diketahui apakah gen ekspresi diwariskan, berapa persen diwariskan, dan terdapat pada jaringan apa ekspresi tersebut diwariskan. Penelitian ini adalah penelitian dasar yang baru dapat melihat ekspresi gen pada benih ikan komet. Kesimpulan dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama, teknik rekayasa penyisipan gen warna pada ikan hias dilakukan dengan menggunakan metode elektroforasi pada spermatozoa. Yang kedua, metode elektroforasi dalam penggabungan DNA pada spermatozoa terhadap ikan komet menggunakan voltase antara 50 mV per cm persegi dan 100 mV per cm persegi dengan konsentrasi DNA antara 10 ml dan 25 ml. Yang terakhir yaitu hasil penyisipan gen warna dalam telur melalui spermatozoa dapat diidentifikasi setelah berumur 2 bulan dengan menggunakan alat yang bernama PCR. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.